iku zat anzala kang nurunaken sapa alladzi ala abdihi ing atase hambane alladzi alkitaba ing kitab walam yaj'al lan ora dadekaken sapa alladzi lahu kaduwe kitab iwajan ingkang bekok qayyiman hale kang cecek. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu ta'i tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Harobal batili, harobal batila ya, haroba kang merangi, haroba kang merangi sopo alladzi Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad alladzi yaiku wong haroba kang merangi sopo alladzi al-batila ing perkara kang batil wa ayyadalan ngukuhaken sopo alladzi al-haqqa ing perkara hak wa tomasalan busak ya. Ngapus sopo alladzi arradhaila ing piro-piro sifat asor wa ahyalan ngurip-nguripaken sopo alladzi al-fadhaila ing piro-piro keutamaan wa tamma malam menyempurnakan sopo alladzi makarimal akhlaqi ing piro-piro akhlak kang sempurna ing piro-piro akhlak kang sempurna wa hadalan nuduhaken sopo alladzi annasa ing manusa ila sirati maring dalan al mustaqim kang jejeg siratal ladzina yaiku dalane wong akeh an'ama kang paring nikmat an'ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzina minan nabiyyin saking pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang akeh sifat jujure wasyuhada ila pira-pira wong mati syahid wasolihin lan pira-pira wong kang soleh wa ala alihi lan uga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi alladzina yaiku wong akeh ihtadau kang oleh petunjuk sapa alladzina bihadihi kelawan petunjuke Kanjeng Nabi wattaba'u lan manut sapa alladzina ma ing barang rasamahu kang netepaken sapa Kanjeng Nabi ing ma lahu kaduwe alladzina fadanat maka asor lahu kaduwe alladzina sapa almuluku pira-pira raja wa qada'at lan DP lan DP liyah bitahum karena wibawane alladzina sopo al umamu piro-piro sopo al umamu piro-piro. Ini masih seputar mukaddimah ya, pembukaan di dalam kitab ini yang seperti biasa Kiai Musonif di dalam menulis kitabnya pastinya beliau selalu mengawalinya dengan membaca bismillah dan kemudian dilanjut dengan alhamdulillah dan lalu diteruskan lagi dengan membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karena mengikuti daripada beberapa guru-gurunya atau para kiai-kiai ya, yang ketika di dalam mengawali segala sesuatu pastinya akan melaksanakan atau melakukan hal yang sama.
Para kiai ketika menulis kitabnya pasti akan mengawalinya dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian membaca salawat. Ya. Pun demikian dengan kita sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa, ya, yang semestinya mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, yakni mengawali sesuatu dengan membaca bismillah. Karena fondasi niat itu adalah awalnya pada lafaz bismillah. Kamu repot di dalam membaca doa ketika makan, ya, ketika hendak makan, maka cukup saja dengan membaca bismillah, nggak apa-apa. Itu sudah dianggap bagian dari niat ketika makan. Paham ya? Pun demikian, misalkan kamu hendak bepergian, kebanyakan ketika mau naik pasti yang dibaca adalah bismillah. Mau ke Cirebon baca bismillah. Mau sekolah baca bismillah. Mengerjakan ujian baca bismillah. Yang penting jangan nyolong ayam kemudian membaca bismillah. Atau bongkar lemari teman bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan. Karena sudah dianggap bagian dari fondasinya nih, ya, iktidaan. Nanti di dalam kitab Sittina Masalah juga disatakan itu. Segala sesuatu apabila tidak diawali dengan bismillah itu diibaratkan sama seperti hewan yang tidak punya ekor. Artinya, ya pokoknya apapun satu pekerjaan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka keberkahannya itu sedikit. Bukan berarti tidak dapat berkah. Berkahnya dapat, tapi tidak sebanyak ketika diawali dengan membaca bismillah. Tuh, makanya kenapa para kiai, para ulama, ya, mengawali segala sesuatunya itu adalah dengan membaca bismillah. Iktidaan, karena mengikuti dari para pendahulu-pendahulunya, bahwasanya segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka keberkahannya akan sedikit. Lalu setelah itu dengan baca alhamdulillah itu bagaimana? Yaitu adalah perwujudan rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya segala sesuatu pekerjaan, ya, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, semuanya itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita diberikan kesehatan di dalam menulis, kesehatan di dalam belajar, semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Maka sudah sewajarnya kita sebagai hamba selalu mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, niscaya pahala kita akan semakin bertambah. Ya. Kan ada dalilnya, ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian mau dilanjut dengan apa lagi? Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengkufurinya. Ya, kan sebaik-baik orang itu adalah selalu orang yang banyak bersyukur. Ya. Nah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian dilanjut dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun juga sebagai bentuk kecintaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik utusan, sebaik-baik makhluk Allah, dan sebaik-baik orang yang wajib kita ikuti. Karena kelak suatu saat semua dari umatnya Nabi nantinya akan mendapatkan syafaatul ummah bi syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita selalu dengan baca sholawat akan mengarahkan kita untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang nantinya mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi. Makanya orang tuh
Kenapa sih harus memperbanyak sholawat? Ya seperti itu. Karena kelak suatu saat di hari kiamat nanti akan ada beberapa orang yang nantinya mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi. Dan diantaranya adalah orang yang selalu membaca sholawat. Nah itu makanya baca sholawat tuh yang lebih sering tuh. Ya. Kenapa sih ketika perang itu baca sholat badar? Loh itu sholat badar itu sholawatnya perang itu loh. Ya. Kita mau perang, sholawat badar tuh muncul keberanian. Makanya kenapa sholat badar itu dibaca? Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi kalau umpamanya kamu baca itu dengan hatimu, niscaya akan tergetar, muncul keberanian kepada siapa saja yang melawan kebatilan. Siapa saja yang dihadapi itu akan dengan gagah berani karena dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya di sini alladzi harabal batil, kepada beliau baginda Nabi yang selalu memerangi kebatilan, menguatkan segala kebenaran, menghapus segala sifat-sifat kehinaan, menghidupkan segala keutamaan, menyempurnakan akhlak-akhlak seseorang, memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua, dari kalangan nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang syahid, dan juga orang-orang yang soleh, juga kepada keluarganya Rasul, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi dengan demikian ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak nantinya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amma ba'du anapun iku ing dalem sawise bismillah dan seterusnya fahada maka utawi iki huwa ya utawi hada iku al juz'u juz atani kaping loro min khulasati nurul yakini saking kitab khulasah nurul yakin fi siratil mursalina fi sirati sayyidil mursalina ing dalem mertelaaken laku lampahe gustine pira-pira utusan rotab tuhu kang murut-murutaken rotab tuhu kang murut-murutaken sapa isun ing khulasah atau ing juz fi suwai'atin ing dalem pira-pira mangsa sedelat ing dalem pira-pira mangsa sedelat ikhtalas tuha kang ngalap sapa ingsun ing kitab ikhtalas tuha kang ngalap sapa ingsun ing kitab min fursatil faraghi saking kesempatan kang nganggur ya. Kesempatan kang nganggur mutajasiman hale wong kang wedi ya, merdi-merdi ya hale wong kang merdi-merdi al masyaqata ingkang elat likil lati bidoati karena stitike bekal ingsun amalan karena ngarep-ngarep firman faatil qasirina
munafiqil Madinati saking pira-pira wong munafike Madinah. Wal Yahudi lan wong Yahudi wa musyriki Quraisyin lan pira-pira wong musyrike Quraisy. Alladzina yaiku wong akeh lam yaktafu kang ora puas sapa alladzina bi ikhrajihi kelawan ngusir Kanjeng Nabi min biladihi saking negarae Kanjeng Nabi. Bal qataluhu balik merangi sapa alladzina ing Kanjeng Nabi. Balik merangi sapa alladzina ing Kanjeng Nabi. Wa haradu lan gegerehi sapa alladzina alaihi ing atase ngina-ngina Kanjeng Nabi. Ghairahum kang sakliyane alladzina. Bayane min musyrikal arabi saking pira-pira wong musyrike Arab. Wa huwa hale utahe Kanjeng Nabi ku sabirun wong kang sabar. Roja ahidayatihim karena ngarep-ngarep petunjuke alladzina. Wa malan barang amalahum kang agawe sapa Kanjeng Nabi ing alladzina bihi kelawan ma. Ba'daan haqqaqa ing dalam sawise nyata-nyataken sapa Allah Gusti Allah roja'ahu ing arep-arepe Kanjeng Nabi bil fathi kelawan kebukae Mekah. Bayane min makarimil akhlaqi saking pira-pira mulyane akhlak atau mulyane pira-pira akhlak. Wasafhi lan aweh ngapura wal afilan tegese aweh ngapura. Famalat maka condong ilaihi maring Kanjeng Nabi sapa annasu manusa. Wa dakhalu lan pada mancing sapa nas fi dinillahi ing dalem agamane Allah afwajan hale pira-pira kelompok. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik dan seterusnya. Fabima rahmatin maka sebab akeh rahmat minallahi saking Gusti Allah lintal mesasira Muhammad lahum maring alladzina. Walaupun talan lamun ana sapa sira iku fadhon wong kang keras atine. Ghalidul qalbi tur kang kasar atine. Lam fatu maka yakti pada buyar sapa alladzina. Lam fatu maka yakti pada buyar sapa alladzina min haulika saking kiwe tengenira. Min haulika saking kiwe tengenira. Fas'alu maka nyuwun isun Allah Gusti Allah ayat Allah hanya tanda diakan sapa Allah ing kitab khalisatan karena kang murni nafiatan tur kang manfaati. Innahu satu meneh Gusti Allah iku awalu mas'ulin kawitane zat kang den suwuni. Wa huwa lan utawi Gusti Allah iku hasbi. Berarti apa maknanya hasbi? Iku hasbi zat kang nyukupi ingsun. Wa nikmalan iku sebagus-bagus kang paring nikmat sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Gusti Allah. Awas kudu dimaknai sing bener tuh. Sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Gusti Allah. Kitab yang ada di hadapan kita ini yang sedang kita baca adalah merupakan kelanjutan dari tentang kehidupan atau perjalanan beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada yang juz pertama ya kita sudah mengetahui tentang kehidupan beliau dari masa kecil, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan kemudian bagaimana menghadapi mereka orang-orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sehingga akhirnya memaksa beliau untuk hijrah menuju Madinah. Ya, sebenarnya kalau hijrah itu ya sebelumnya juga beliau pernah memerintahkan hijrah kepada para sahabat-sahabatnya. Dan hijrah yang pertama itu kan salah satunya adalah ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Tapi setelah itu beliau
mendapat perintah dari Allah untuk segera melaksanakan hijrah menuju Madinah. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang Arab dari kalangan Madinah itu yang banyak memeluk agama Islam. Bahkan mereka semua mengundang beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menuju Madinah agar tidak mengalami gangguan-gangguan seperti yang dirasakan beliau ketika berada di kota Mekah. Nah, adapun yang kedua ini, ya, kitab yang juz kedua ini adalah masih menceritakan tentang kehidupan Kanjeng Nabi setelah hijrah dari Mekah, setelah beliau berada di kota Madinah. Nah, ya, jadi nanti juga diceritakan tentang permulaan adanya azan, ya, bagaimana azan itu akhirnya bisa berkumandang sebagai salah satu tanda masuk waktu sholat adalah dengan azan. Itu ada awal nanti pada pembahasan yang pertama. Kemudian terjadinya peperangan, ya, yang kita kenal antara lain perang Badar, perang Uhud, ya, Khandaq, Hunain, dan juga adanya perjanjian Hudaibiyah yang sangat terkenal. Itu nanti semuanya ya secara ringkas akan dibahas di dalam kitab Khulasoh ini yang juz kedua, sampai pada saat menjelang wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua di sini ada keterangan-keterangannya meskipun dibahas dengan ringkas, ya. Jadi di sini hanya beberapa poin-poin pentingnya saja yang harus kalian ketahui, ya. Karena toh kalau kita membaca tentang sejarah Nabi, niscaya sejarah itu akan kita baca lebih tebal daripada yang sekarang kita pelajari, ya. Yang penting kita ngambil poin-poin terpentingnya saja, kehidupan Nabi yang paling bisa kita ambil sebagai qudwah kita, ya, penuntut kita untuk menjadi lebih baik, ya. Nanti di sini ada semua. Terus as-sanatul ula minal hijrah, utawi iki ku tahun pertama minal hijrah saking hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakati